Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Ada perlu apa? Kalian memanggil saya? Kita akan membahas pemberontakan Tentang menggunakan Republik Indonesia. Ini mengenai tugas apa? Mengenai tugas sekarang. Sarah. Itulah. Saya tidak lebih tahu mengenai pemberontakan Maluku. Saya lebih tahu mengenai pemberontakan G30 PKI. Karena yang sering dibahas itu G30 PKI. Untuk mengenai pemberontakan Maluku saya mungkin sedikit tahu. Kalau tahu sekali maka apa sih itu pemberontakan Maluku? Pemberontakan Maluku itu pemberontakan yang dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Jadi menurut si Mas Rehan, benar pemberontakan Maluku itu pemberontakan yang dilakukan dengan bertujuan mengganti dengan negaranya sendiri atau memisahkan daerah Maluku agar terpisah dari Indonesia untuk membentuk negara sendiri. Apa benar? Menurut pandangan dari Mas Febri, jadi jawabannya benar atau tidak menurut pandangan saya? Mungkin iya. Mungkin iya. Nanti minum biar tidak terlalu semangat. Saya ngobrol Oke, baik. baik. Iya. Jadi dalang utama dari pemberontakan Maluku itu siapa? Dalam utamanya itu Dr. Sumokil. Dr. Sumokil. Beliau itu sebenarnya dokter. Dia pernah bersekolah di mana sebenarnya beliau? Kalau menurut Anda? Atau Anda kurang ngerti kalau pernah bersekolah di mana? Kurang Ngerti. Menurut Mas Randy, saya juga kurang ngerti. Jadi awal mula dari pemberontakan Republik Maluku Selatan atau HMS itu gimana? KKK akibat situasi politik di Maluku yang tidak menentu pada 27 Desember 1949. Mulai terjadi ya seperti itu. Jadi awal mulanya karena apa tadi saya kurang pegang Karena akibat situasi politik di Maluku yang tidak menentu. Jadi akibat terjadinya politik yang tidak menentu, yang tidak kondusif. Ya, Saya masih kurang paham mengenai pasukan penil. Pasukan penil itu apa, Mas Randy? Kalau menurut Mas Randy, pasukan penil itu seperti apa? Mungkin Mas Randy tidak tahu, jadi saya bertanya ke Mas Ran. Tahu pasukan penil itu seperti apa? pasukan penil itu angkatan bersenjata milik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Pasukan penil angkatan bersenjata milik Republik Belanda pada masa penjajahan. Upaya penyelidikan secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengatur di 5 pemerintah, di 5 untuk berunding. Namun upaya yang mengalami kegagalan, pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan ekspansi dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Auwilurong
Coba Mas Rehan mungkin mau bertanya mengenai kelebihan pasukan Kenil atau apa, mau bertanya saya. Saya mungkin sedikit tahu tentang ini. Siapa tahu Mas Rehan ingin bertanya ke saya. Kamu tahu nggak apa kelebihan pasukan Kenil? Yang saya tahu mengenai kelebihan pasukan Kenil adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Kualifikasi sebagai pasukan komando yang representasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbimbingan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan ini. Apa sih pemimpin pemberontakan RMS? Pemimpinnya itu Sumokil. Menurut Mas Randy, Sumokil itu lahir di mana? Lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Jadi kelebihan pasukan pembela RMS adalah mereka memiliki kualitas sebagai pasukan komando ya. Iya. Selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Itu TNI bertempur sama siapa? Hampir sama Kenil bertempur sama Kenil. Kenil yang pasukan Belanda itu kan. iya. Mungkin sekian podcast dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.